ya. Metode pertama adalah kita menempelkan kedua pangkal dari vektor, ya. Jadi ini vektor F1, ya. Ingat ya, dalam menempelkan pangkalnya itu tidak boleh mengubah arah vektor. Ini F1, kemudian F2 itu ke arah atas, ini pangkal dari F1. Kemudian pangkal dari F2 nya kita hubungkan dengan pangkal dari F1. Ini adalah F2. Maka resultannya itu adalah ini resultan atau nilai penjumlahan dari kedua vektor. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kalau misalkan vektor F2 yang tegak ini kita lepas dan kita pasangkan ke sini, kita pasang di sini, maka menjadi bentuk apa? Segitiga. Siku-siku. Kalau kita dulu belajar segitiga siku itu, kita ingat rumus apa? Segitiga siku-siku, kita pasti ingat dengan garis miring. Ada garis miring, ada sisi miring, ada sisi depan, ada sisi samping. Itu kan ya. Jadi semuanya pasti ingat ya untuk rumus dari Pitagoras. Jadi resultan ini posisinya sama dengan sisi miring pada segitiga siku-siku. Berarti untuk R, panjang R itu berarti akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat, ya. Jadi kalau F2 kita lepas dan pindah ke sini akan membentuk pola segitiga siku. Nah, rumus ini untuk apa? Rumus ini digunakan untuk menghitung dua vektor itu membentuk sudut 90 derajat, ya, atau tegak lurus. Jadi kalau dua vektor itu membentuk tegak lurus atau sudut siku-siku atau 90 derajat, maka rumus resultannya itu adalah menggunakan rumus seperti rumus Pitagoras. Ya, jadi panjang R-nya ini adalah akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Itu ya. Nah, sekarang untuk bagaimana kalau misalkan dua vektor itu membentuk sudut di bawah 90 derajat? Ya, misalkan 45, 60, 30, maka rumus ini tidak bisa digunakan. Jadi rumus ini digunakan hanya untuk dua vektor itu membentuk sudut 90 derajat. Contoh mana? Contoh ini, ya. Misalkan antara F1 dan F2-nya ini membentuk sudut 60 derajat. Misalkan ya. Nah, sekarang berapa sih jumlah atau resultan dari kedua vektor itu? Maka resultannya itu kita buat membentuk seperti pola jajaran genjang. Kita tarik dari tengah sini, kemudian kita buat garis. Nah, ini adalah model jajaran genjang. Nah, ini adalah garis tengah ini sebagai resultan dari kedua vektor. Ini ketika vektor pertama dan vektor kedua itu membentuk sudut di bawah 90 derajat, maka nanti untuk rumus resultannya ini ya, kalau kita buat ya, ini ke arah sini berarti adalah F1, ini ke arah sana adalah F2. Maka untuk resultannya kita buat pola jajaran genjang seperti ini. Ini adalah R-nya, resultan dari F1 dan F2. Nah, untuk sudutnya ya berarti kita sebut saja di sini theta ya. Nanti untuk resultannya ini nanti seperti ini. Berarti nanti F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos theta. Itu adalah rumus yang digunakan untuk menghitung resultan ketika kedua vektor itu membentuk sudut di bawah 90. Jadi nanti berbeda ya. Kalau
sudut yang terbentuk 90 derajat berarti ini, kalau di bawah 90 derajat berarti kita letakkan. Termasuk ini tuh kalau yang di atas 90 derajat. Ya, bisa aja kan ya, antara vektor satunya ke sini dia membentuk 120 derajat. Itu bisa saja. Yang penting kalian biasanya menggunakan, kalau dalam vektor itu sering menggunakan sudut-sudut istimewa yang 0, 30, 45, 60, 90. Jadi nilai sin cosnya harus hafal ya. Ya, dari mulai sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 sampai sin 90. Maka nanti kita akan banyak menggunakan atau melibatkan sudut itu ya. Oke, seperti itu tentang vektor tambahan materi vektor. Jadi ini adalah materi dasar tentang menghitung dua vektor. Karena nanti vektor, ketika vektornya lebih dari 2, itu kita nanti menghitungnya berbeda ya. Jadi rumus ini hanya digunakan untuk menghitung vektor, hanya menghitung dua vektor. Karena nanti dalam sebuah gaya, dalam satu benda itu bisa saja gaya yang terlibat lebih dari 2, 3, 4. Nah, nanti itu tidak nanti nama metodenya adalah metode analitik vektor. Itu ya. Oke, sampai sini ada yang masih belum paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo, paham. Pak. Ya. Itu udah gimana Pak? Berapa R? R. Ini? Ya itu dua dari mana? Ini? Ya. Ini tuh sebenarnya kalau kita belajar geometri di matematika itu ya. Sebenarnya kalau di nanti penghitungan dari hasil geometri yang berbentuk jajaran genjang menghasilkan bentuk rumus seperti ini. Oh, iya. Jadi intinya kalau rumus ini digunakan untuk menghitung dua vektor yang membentuk sudut di bawah 90 derajat. Ya, ini akan kita gunakan. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah? Oke. Oke, saat ini aja dulu ya. Materinya nanti kita akan. Yang kedua, bagaimana kalau vektornya itu lebih dari 2? Ya, misalkan ada 3 vektor. Dan misalkan ada 3 vektor. Ini 2 vektor yang kemudian yang berikutnya adalah menghitung resultan dari 3 vektor. Ya. Nah, bagaimana kalau vektor yang mau kita hitung itu jumlahnya lebih dari 2, misalkan 3 vektor? Cara menghitungnya bagaimana? Misalkan ya, ada kotak di misalkan gaya ini ya. Ada gaya, kemudian pada kotak ini pertama dia ditarik oleh gaya F1 ke sini misalkan 10 Newton. Yang kedua, misalkan ke arah sana itu F2 15 Newton. Dan yang ketiga ke arah sini. Ya, ini F3 misalkan. Ini F3 kita misalkan 8 Newton. F3-nya 8. Nah, ini berarti dalam satu benda itu ada 3 gaya yang terlibat. Maka cara menghitung resultan dari gaya-gaya ini bagaimana?
Nah, kalau vektornya udah 3 vektor, berarti kita tidak bisa menggunakan rumus ini. Ya, yang kita gunakan nanti namanya adalah metode analitik vektor. Nah, metode analitik vektor. Ini yang nanti akan kita gunakan, metode analitik vektor. Metode analitik vektor itu nanti kita akan melibatkan yang namanya Cartesius. Ya. Koordinat Cartesius. Kita gambar dulu koordinat Cartesiusnya. Ini X, ini Y, ini min X, ini min Y yang ke bawah, kiri kanan atas. Ini titik nolnya di sini ya. Jadi pertama kita pindahkan vektor yang ada pada benda ini ke koordinat Cartesius. Tapi ingat, tidak boleh merubah arah. Vektor pertama berarti ke arah sini, ya. Vektor pertama ke arah sini kita sebut sebagai F1. F1 itu berarti berapa? 10 Newton. Vektor kedua berarti ke arah sini ya, ke arah sini. Ini F2. Ini theta ya. Nanti ini kita sebut alfa ya, alfa. Ini kita sebut beta. Nah, sekarang untuk F3, di F2 adalah 15 Newton. Misalkan ya, untuk F3 ke arah sini. Untuk F3 ke arah sini. Ini F3. Ini misalkan tadi berapa? Atau 10 aja ya, biar ini. Ini F3-nya juga 10 Newton. Nah, untuk metode analitik, ya, untuk cara menghitungnya, kalian harus memahami dulu yang namanya komponen vektor. Kemarin sudah belajar komponen vektor? Belum? Jadi gini, komponen vektor atau komponen vektor itu gini ya. Jadi setiap vektor itu akan memiliki komponen vektor. Nah, kita kan berbicara mengenai ini ya, misalkan ada vektor. Ini garis X, ini garis Y. Kemudian kita gambar vektornya di sini. Ini vektor F misalkan, vektor F. Maka karena vektor F itu berada pada garis X dan garis Y, nah nanti kita sebutkan bidang ya. Kan kalau kita belajar di matematika itu, kalau satu garis itu adalah suatu dimensi. Kalau membentuk dua garis atau itu adalah 2 dimensi. Kalau ditambahkan 1 garis lagi itu 3 dimensi atau ruang, ya, ruang kemudian bidang. Nah, ini berarti vektor ini ada pada bidang. Nah, di sini berarti karena dia berada pada bidang, yaitu sumbu X dan sumbu Y, maka vektor F ini akan memiliki 2 komponen, yaitu komponen vektor arah X dan komponen vektor arah Y. Jadi komponen arah vektor arah X ke arah mana? Nanti vektor F yang ke arah X, nanti ke arah sini. Ini yang kita sebut Fx, ya. Ini kemudian komponen vektor arah Y ya berarti ke atas ya, ini berarti sumbu Y. Berarti ini ke arah sana adalah komponen vektor arah Y yang nanti kita sebut Fy. Nah, Fx itu nanti besarnya berapa? Fx ini misalkan ini sudutnya kita sebut theta ya. Fx ini besarnya bisa kita hitung dengan besarnya vektor F dikali cos theta. Nah, ini adalah rumus untuk Fx. Nah, untuk Fy itu berarti tinggal kita ganti cosnya dengan sin. Jadi untuk Fy nya itu adalah F dikali sin theta. Karena nanti apa? Karena nanti di dalam hitung analitik vektor kita akan menguraikan tiap vektor itu berdasarkan komponennya. Tapi kalau vektor itu arahnya searah dengan salah satu sumbunya, misalkan nih vektor F1 dia arahnya searah dengan sumbu X, maka dia hanya punya satu
komponen, yaitu hanya komponen arah X saja, tidak memiliki komponen arah Y. Begitupun kalau ada vektor dia searah dengan sumbu Y, maka dia hanya punya satu komponen juga, yaitu Fy, tidak memiliki komponen X atau Fx. Gitu ya. Jadi yang dua komponen itu kalau dia itu tidak, kalau vektornya tidak searah X atau tidak searah Y, maka vektor itu pasti memiliki dua komponen. Gitu ya. Nah itu, jadi ini sebagai kunci dari untuk memahami cara menghitung menggunakan metode analitik vektor. Langkah pertama berarti apa? Nah ini kita ini juga nggak perlu ya, nanti gampang. Nanti pertama ini misalkan alfa, ini beta. Pertama kita uraikan, F1, F2, F3 berdasarkan komponen-komponen vektornya. Ya. Jadi pertama adalah F1. F1 berarti komponen vektornya apa? Hanya F1X. Ya. Dia punya F1Y? Enggak ada, karena arahnya searah dengan X. F1X itu berarti rumusnya adalah F1 cos alpha. Itu ya. Sekarang untuk F2, karena F2 tidak searah dengan X ataupun Y, maka dia punya dua komponen, yaitu komponen arah X dan komponen arah Y. Berarti untuk F2 itu F2X dan F2Y. Itu ya. Nah, nanti F2X berarti rumus apa? F2 cos alpha. Ya. Kemudian F2Y, F2 sin alpha. Nah, sekarang untuk F2Y itu apakah harus menggunakan sin? Enggak selalu, ya. Boleh menggunakan cos. Cuman tadi cara menghitung jumlah sudutnya nanti berbeda ya. Misalkan alfanya misalkan di sini berapa? 60 misalkan, 60 derajat. Kan berarti F2X-nya berarti di sini F2 cos 60. Di sini kalau pakai sin sama juga 60. Tetapi kalau F2-nya pakai cos, maka cosnya cos berapa? 1/2. Berarti cosnya cos berapa? Tinggal ini kan berarti sisa sudutnya berapa? 30. Ya. Kan ini kan 90 ya. Berarti sisa sudutnya adalah 30. Berarti kalau menggunakan cos itu nanti F2 cos 30. Tapi kalau menggunakan sin ya sama dengan yang cosnya. Itu ya. Jadi tidak harus menggunakan sin, terserah aja, bebas. Tapi memang kebanyakan biar nggak ribet berarti disamakan sudutnya menggunakan sin. Itu ya untuk komponen vektor pada F2Y. Nah sekarang untuk F3. F3 berarti ada berapa komponen? Ada dua komponen, yaitu F3Y, F3X dan F3Y. F3X berarti apa? F3 cos apa? Cos beta. Untuk F3Y-nya berarti F3 sin beta. Nah, untuk apa sih nilai-nilai itu? Jadi nanti dalam perhitungannya kita nanti menghitung satu-satu ini, gitu ya. Kan nanti kan untuk nilai vektornya nggak ada, misalkan F2 ya, misalkan F2 20 Newton, sudut yang terbentuk 60 derajat, maka nanti kita dapat nilai F2X, kita dapat nilai F2Y, ya. Kita hitung positif dulu, jadi jangan dulu lihat arahnya ke kiri atau ke kanan, itu ya. Nah nanti setelah ini kita hitung berdasarkan komponen vektornya,
baru kita kelompokkan nanti berdasarkan X dan Y. Jadi nanti ini ada yang masuk ke dalam kelompok fx, ya. Untuk fx itu apa saja, dan untuk fy itu apa saja. Untuk fx berarti apa?